deret Taylor dan deret Florin. Bentar, izin share screen dulu. Bentar. Baik, di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita merepresentasikan sebuah fungsi dalam bentuk deret. Kalau di pertemuan sebelumnya Mohon maaf, apakah ada Ibu sudah beberapa share screen, fungsi, Bu? iya belum share screen saya. Oh iya. Ada beberapa fungsi yang kita representasikan sebagai deret itu berdasarkan deret geometri. Ya, dari deret geometri kita turunkan beberapa deret-deret yang lain. Dari deret 1/1 min X kita punya ada len 1 plus X, ada tangen arkes tangen X, ada E pangkat X dan seterusnya. Ya, ada kemudian ada deret binomial juga. Nah, sekarang kita akan mempelajari eh, bagaimana kita merepresentasikan sebuah fungsi dalam bentuk deret itu secara eh, analitik ya, secara hitungan kita bisa menghitung kira-kira bukan kira-kira ya, koefisien dari deret-deret itu bentuknya seperti apa gitu. Nah, Anda bisa perhatikan nanti bentar, saya share screen dulu. Kita masuk ke section 9.8 ya. Sudah terlihat di sini? Sudah, Bu. Oke. Baik, kita akan merepresentasikan sebuah fungsi itu dalam bentuk deret, misalkan fx sama dengan C0 ditambah C1 X min A plus C2 X min A kuadrat plus C3 X min A pangkat 3 dan seterusnya. Ini ada representasi fungsi dalam bentuk deret yang disebut dengan deret Taylor. Nah, di deret Taylor C0, C1, C2, C3 dan seterusnya itu berupa koefisien-koefisien yang kita harus cari nilainya berapa nih, ya. Nah, sekarang untuk menentukan C0, kita bisa dari sini sebenarnya ketika kita evaluasi F di titik X0, ini akan menghasilkan C0. Ya. Sorry, kok X0? Di titik A. Di titik A itu sama dengan C0. Ya. Nah, kemudian kita evaluasi ini di titik A itu sama dengan C1. Sini kita punya turunan kedua di titik A itu sama dengan 2 faktorial C2. Yang ini kita punya turunan ketiga di titik A itu sama dengan 3 faktorial C3. Ya. Sehingga nanti secara umum kita bisa dapatkan turunan ke N di titik A itu sama dengan N faktorial Cn. Sehingga untuk mencari Cn-nya kita bisa peroleh akan sama dengan ini Cn. Ya. Cn-nya sama dengan turunan ke N di titik A dibagi N faktorial. Nah, berdasarkan perolehan ini, maka kita bisa menyatakan fungsi f dalam bentuk deret itu secara tunggal. Misalkan f-nya kita bisa nyatakan dalam bentuk deret. Fx sama dengan C0 ditambah C1.
X min A plus C2 X min A kuadrat, dan seterusnya untuk semua X pada interval di sekitar A. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau Anda mengevaluasi nilai F di titik X yang jaraknya cukup jauh dengan A, maka belum tentu representasi deretnya ini konvergen ke nilai yang sebenarnya. Ya. Kemudian dari hitung-hitungannya tadi kita peroleh bahwa Cn-nya itu adalah turunan ke N di titik A dibagi N faktorial. Nah, deret ini disebut dengan deret Taylor. Nah, khusus untuk yang A sama dengan 0, maka ini disebut dengan deret Maclaurin. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat kekonvergenan dari deret ini. Ya, jadi tadi yang sudah saya katakan bahwa kalau kita mengevaluasi nilai F di titik X yang jaraknya itu cukup jauh dengan A, belum tentu dia konvergen. Ya. Nah, eh, jadi kekonvergenan deret ini nanti bergantung terhadap ininya ya, jarak ke ininya, jarak ke pusatnya ini. Nah, sekarang kita lihat teorema teorema Taylor, rumus untuk Taylor dengan sisa, ya, sisa atau error dari aproksimasinya. Jadi kalau kita mau menentukan F dalam bentuk deret, kita bisa tuliskan Fx sama dengan Fa ditambah F aksen A, X min A ditambah F double aksen A bagi 2 faktorial kali X min A kuadrat sampai turunan ke N di A dibagi N faktorial kali X min A pangkat N. Ini ditambah dengan, kalau kita potong sampai sini, tentu kita punya sisa aproksimasi ya, atau error. Nah, errornya ini berapa? Gitu. Kalau kita potong sampai turunan ke N, maka errornya ini akan sama dengan turunan ke N plus 1 di C dibagi N plus 1 faktorial kali X min A pangkat N plus 1, di mana C-nya ini adalah nilai yang berada di antara X dan A. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini buktinya. Jadi GA itu sama dengan ya R4 dikurangi R. Saya nggak akan membahas yang ini ya. Saya bahas yang ini. Bentar. Oke. Ini yang lebih lengkapnya. Jadi F itu fungsi yang punya turunan, ya turunan sampai ke N gitu ya. Pada suatu interval A min R sampai A plus R. Kemudian deret Taylor itu bisa dinyatakan dalam FA dan seterusnya seperti yang tadi. Nah, representasi fungsi ini pada interval A min R sampai A plus R jika ininya sama dengan 0. Ya. Ininya sama dengan 0. Kalau errornya tidak menuju ke 0, maka ini ya bisa jadi dia di luar itu ya, di luar enggak konvergen di sananya. Ya. Maunya kalau kita ngomong aproksimasi suatu nilai, itu kan jarak ke hasil aproksimasi dengan nilai sebenarnya kan cukup kecil gitu ya. Dan diharapkan ya errornya bisa konvergen ke 0 gitu. Ya, bagaimana kita memanfaatkan teorema ini untuk mengaproksimasi nilai gitu ya. Contohnya ini.
Ya, kita menentukan deret Taylor, deret Maclaurin dari fungsi sinus udah dapat nih, ya. Nah, sekarang kita mau menghitung kira-kira eh, nilai, gitu, nilai kan kita udah punya sin nih. Saya mau nyari sin ini harusnya cukup dekat ke sin 1 sama dengan berapa nih? Sin 1 bisa didekati oleh nih. 1 ditambah 1 pangkat, sorry, dikurang, dikurang 1 pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah 1 per 5 faktorial, dikurang 7 faktorial 7 1 pangkat 7 per 7 faktorial, dan seterusnya. Ya. Nah, ini eh, kalau misalkan kita mau dekati eh, turunan ke N, misalkan dipotong sampai ke N gitu ya. Jadi turunan ke N di X itu bisa bisa cos, bisa sin harga mutlaknya. Ya. Dan ini kalau pangkat N min 1 ini pasti kurang dari eh, X pangkat N per ini kurang dari X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Ya. Nah, kita tahu bahwa X pangkat N per N faktorial itu konvergen ke 0 ya. Jadi ini deret ini akan konvergen, tapi ketika kita mau misalkan saya mau aproksimasi sin 1 dengan eh, batas errornya katakanlah 10 pangkat min 5. Ya. Kalau ini harus sama dengan 10 pangkat min 5 atau kurang dari 10 pangkat min 5, Anda bisa tentukan kira-kira N-nya berapa nih. Gitu ya. N-nya berapa supaya ini kurang dari 10 pangkat min 5. Kira-kira berapa? Ini kalau ini eh, C-nya, C-nya kan berada di antara 0 sampai 1 ya, berarti ini akan kurang dari 1. Yang ini akan kurang dari 1, ini kurang dari 1 per N plus 1 faktorial. Nah, supaya ini kurang dari 10 pangkat 5, N-nya berapa tuh? 10 pangkat min 5 itu berapa sih? 100.000 gitu ya. 100.000 eh, itu berapa faktorial tuh yang mendekati 100.000? Yang mendekati 100.000 berapa faktorial? Delapan ibu. Hmm? 8 faktorial. 8 faktorial. 7, 8 faktorial itu sorry, lebih besar dari 100.000. 9 faktorial ya. 9 faktorial itu 362.880. Jadi kalau kita pakai N-nya sama dengan, ya berarti N-nya sama dengan 8 ya. N-nya 8, maka kita punya 9 faktorial, 1/9 faktorial itu kurang dari 1/100. Ya, kita cukup
dipotongnya sampai suku ke N, gitu ya. Jadi ada menghitung eh, nilai sin 1 itu bisa menggunakan potongan sampai suku ke N dari deret sin X. Gitu ya. Nah, ini silakan dihitung. Ya. Nah, itu gunanya tadi error ya. Jadi kita bisa menentukan motongnya sampai berapa di deret itu sehingga kita peroleh eh, apa nilai nilai error dari hasil aproksimasi atau error dari aproksimasi dan nilai sebenarnya dari fungsi tersebut kurang dari 10 pangkat eh, nih 10 pangkat min berapa tadi? Min 5 gitu ya. Ini mungkin di Nah, ini ada satu lagi yang disebut dengan deret binomial. Ya, ini kalau Anda belajar di statistika dasar kayaknya sudah ya. Jadi pangkat P itu sama dengan 1 ditambah ini. eh, ini apa nih? Permutasi apa kombinasi ini? Permutasi ya, permutasi PK gitu ya. Dan ini pendefinisiannya seperti ini. Oke, saya tidak akan bahas terlalu detail di binomial. Kita akan lanjut ke sini ya. Di contoh 6 ini memberikan dicontohkan bagaimana kita menggunakan Maclaurin untuk mengaproksimasi suatu nilai. Katakanlah di sini mau dicari akar 1,1 ya. Nah, digunakan fungsinya adalah akar 1 plus X. Nah, tetapi kalau Anda misalkan saya mau menghitung akar 2,5 gitu ya. 2,5 saya mau hitung akarnya, Anda menggunakan fungsi yang mana? Apakah menggunakan akar 1 plus X? Nggak bisa kalau Anda menggunakan 1 plus X ya. Kalau Anda menggunakan 1 plus X, berarti akar 1 plus X. Di sini X-nya adalah 1,5. Kenapa saya bilang ini tidak bisa? Karena di sini harga mutlak X-nya harus kurang dari 1. Jadi jari-jari kekonvergenan dari deret pangkat tersebut untuk yang deret Maclaurin, itu harga mutlak X-nya harus kurang dari 1. Sehingga ketika saya mengaproksimasi akar 2,5 dengan menggunakan akar 1 plus X, tidak bisa kita gunakan karena deretnya nggak konvergen. Ya, makanya paling yang bisa kita lakukan adalah kita mengaproksimasi dari nilai berapa nih? Fungsinya bukan yang ini. Fungsinya apa? Ditambah X yang nilainya ini jaraknya cukup dekat ke 2,5. Tetapi kita punya eh, nilai yang lebih mudah dari akar X-nya. Itu. Akar X, berarti nilainya berapa? Mhm. Digunakan berapa kira-kira?
Kira-kira digunakan apa nih? Kalau aproksimasi akar 2,5. Mhm. Ya, ini Anda gunakan nilai-nilai yang mudah diambil akarnya ya. Supaya misalkan kalau sini saya pakai 2 plus X. Berarti di situ diambil 0,5. Bentar. Ini adalah, kok saya ada ini ya? Bentar. Eh, ini adalah deret dari akar 1 plus X. Oh, ini pakai binomial. Sorry, sorry. Dia pakai binomial nih ya. 1 plus X pangkat P. Jadi Anda bisa membuat binomial supaya hmm, kayak mungkin yang ini eh, nanti dulu ya. Kita nggak bisa pakai binomial karena di situ binomial 1 plus P. Kalau misalkan 2 plus P, 2 plus X pangkat P, binomialnya gimana? Ini kalau saya turunkan, eh, oh ini masih tetap sama ya. Ini bisa pakai 2 ya. 2, 2, 2 plus X. Oh ya ini bisa nih. Ya, 2 plus X. Ya bisa pakai binomial yang ini ya. Jadi akarnya bisa bisa pakai binomial yang ini, tapi kita harus membuat dulu binomialnya ini. Dan ini kita pakai P-nya sama dengan setengah. Ya. Jadi intinya kalau kita mengaproksimasi nilai, lihat dulu daerah kekonvergenannya ya. Jadi kalau Anda mau menghitung akar 2,5, Anda tidak bisa menggunakan representasi deret dari akar 1 plus X karena jaraknya terlalu jauh dan harga mutlak X-nya lebih besar dari 1. Nah, ini sesuai dengan jari-jari kekonvergenan dari deret binomial tadi. Oke, ini contoh di contoh 7, ini disuruh menghitung integral suatu fungsi. Di sini dibatasi, jadi eh, Anda harus memotong deret tersebut supaya tingkat akurasinya sampai 5 tempat desimal. Artinya errornya itu kurang dari 10 pangkat min 5. Gitu ya. Tadi saya sudah menyebutkan bagaimana kita menentukan errornya. Oke, baik, ini beberapa deret penting, deret Maclaurin yang penting. Anda bisa lihat di sini. Nah, dari deret Taylor dan deret Maclaurin tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, eh, silakan Anda coba di exercise. Ini di sini disuruh menentukan deret Taylor dan deret Maclaurin dari fungsi-fungsi ini. Ya, coba nomor ini.
disuruh menentukan deretnya, kemudian eh, yang nomor 29, 30, di situ disuruh menentukan eh, menghitung nilai integral dengan keakuratan yang nomor 29 itu sampai 4 tempat desimal, yang nomor 30 itu sampai 5 tempat desimal. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Silakan dikerjakan. Jadi mungkin saya akan bahas di jam 11.00 ya. Nomor 19, 20, 21, 22, 29, dan 30. Nah, yang sudah mengerjakan dan Anda akan presentasi, silakan ditulis di kolom chat supaya tidak terjadi tumpang tindih gitu. Oke, silakan dikerjakan.
Silakan siapa yang mau ini? Sudah ada. Oke, Zidan nomor 20. Rafiansa nomor 19. Rahman nomor 21. Fatur nomor 29. Silakan siapa yang mau presentasi dulu? Saya nomor 19, Ibu. Sebentar. Ya, silakan. Baik, di sini saya mengerjakan nomor 19. Di nomor 19 itu Halo, Raffi? Mute, Raffi. Suaranya nggak kedengeran nih. Halo, Raffiansa. Suaranya nggak kedengeran. Di mute ya? halo, Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu tadi jaringannya. Silakan. Oke, di sini saya mengerjakan nomor 19. Perintahnya itu carilah deret Taylor dari fungsi dan nilai A yang diberikan. Untuk fungsinya itu ini E pangkat X dan nilai A-nya itu sama dengan 1. Pertama, saya turunkan terlebih dahulu fungsinya itu turunan sampai turunan ketiga. Untuk fx-nya sama dengan E pangkat X, terus turunan pertamanya itu sama dengan E pangkat X, sampai turunan ketiga itu tetap E pangkat X. Lalu di sini untuk A-nya sama dengan 1, saya substitusikan, karena kan untuk deret Taylor itu rumusnya itu eh, FA ditambah F turunan pertama A dikali X min A, dan seterusnya ya. Terus di sini A-nya itu saya substitusi ke rumus fx-nya. Jadi yang pertama itu F1 sama dengan tetap E, terus F turunan ke 1 sama dengan E, sampai F turunan ketiga itu sama dengan E. Lalu di sini deret Taylor untuk E pangkat X, saya tulis rumusnya. Eh, Rumus umum deret Taylor itu kan FA ditambah F turunan pertama A dikali X min A pangkat 1 ditambah F turunan kedua A per 2 faktorial X min A pangkat 2 ditambah F turunan ketiga A per 3 faktorial X min A pangkat 3 ditambah seterusnya. Lalu di sini saya tinggal ganti nilai FA-nya itu sama nilai A-nya. Jadi didapat E pangkat X itu sama dengan E ditambah E dikali X min 1 ditambah E per 2 faktorial dikali X min 1 kuadrat ditambah E per 3 faktorial X min ini harusnya X min 1 Bu, X min 1 pangkat 3. Ya. Nya saat Ya, oke. Ya, Makasih Bu. makasih. Makasih, Raffi. Silakan yang ini. Yang lain.
Belum pernah lihat waktu masih di kampus dia, waktu itu pakai batik mulu. Zidan, silakan Zidan. Nomor 20. Sebentar Ibu. Ini kan berhubung udah terlalu numpuk di film lain. Kita lihat batik lagi. Ini waktu masih dong ya. Mohon maaf, apa sudah terlihat Ibu? Sudah. Ya, batik apa? Jadi nomor 20, saya mengerjakan fx-nya itu sin x dan a-nya itu sama dengan pi per 6. Jadi kita tahu kan dari Taylor-nya itu fa ditambah f aksen a dikali x min a ditambah f double aksen a per 2 faktorial dikali x min a kuadrat dan seterusnya. Jadi di sini yang pertama fa-nya saya masukkan langsung pi per 6. Tadi kan f-nya itu kan sin x ya, jadi sin pi per 6 sama dengan 1/2. Terus turunannya itu, turunan sin kan, turunan pertama dari sinnya itu kan cos, jadi cos x. Nah di sini x-nya saya masukkan a-nya, jadi cos pi per 6 sama dengan 1/2 akar 3. F double aksennya jadi min sin pi per 6 sama dengan min setengah. F triple aksennya itu min cos pi per 6 sama dengan min setengah akar 3. Lalu saya masukkan ke yang deret Taylor-nya ini. Jadi aproksimasinya itu FA ditambah F aksen A dikali X min A. Di sini saya masukkan 1/2 ditambah akar 3/2 dikali X min pi per 6 ditambah min 1/2 per 2 faktorial dikali x min pi per 6 kuadrat ditambah min 3/2 per 3 faktorial dikali x min pi per 6 pangkat 3. Sini 1/2 nya tetap, yang 1/3 yang akar 3/2 nya juga tetap dikali x min pi per 6. Terus yang di sini jadi min setengah per 2 faktorial itu kan jadinya min 1/4 dikali x min pi per 6 kuadrat. Lalu di sini min akar 3/2 dibagi 3 faktorial itu jadinya min akar 3/12 dikali x min pi per 6 pangkat 3. Oke. Betul ya? Ya, sudah jelas. Makasih Zidan. Terima kasih Ibu. Ya. Saya nomor 21. Apa nomor 21 tadi? Rahman. Silakan Rahman. Sudah terlihat Ya. di 21 itu soalnya mencari dari Taylor dari cos X depan depan itu sama dengan pi per 3. Jadi pertama-tama saya ulangi dulu perubahan cos X dari perubahan pertama sampai perubahan ketiga. Jadi diperoleh cos X kemudian F sama dengan min sin X. Lalu X sama dengan min cos X dan F kurangnya 3x sama dengan sin X. Kemudian saya masukkan A-nya sama dengan pi per 3 sehingga diperoleh cos X sama dengan setengah, min sin X sama dengan min sin pi per 3 sama dengan min akar 3 per 3. Kemudian min cos pi per 3 sama dengan min setengah dan sin pi per 3 sama dengan akar 3 per 2. Kemudian dari Taylor yang kita tahu itu Fx sama dengan F A ditambah F aksen A dikali X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial ditambah X min A kuadrat dan seterusnya. Kemudian Fx-nya diganti dengan cos X. Cos X sama dengan setengah kurang akar 3/2 kali X min pi per 3 kurang setengah
per 2 faktorial dan X min P per 3 kuadrat ditambah akar 3 per 2 per 6 dikali X min P per 3 pangkat 3. Kemudian hasilnya itu diperoleh setelah min akar 3 per 2 X min P per 3 dikurang 1/4 dikali X min P per 3 kuadrat dan ditambah akar 3 per 2 X dikali X min P per 3 pangkat 3 itu. Oke, dari sini Anda menentukan deret dari cos X ya. Iya, iya. Cos X turunannya ya di untuk A sama dengan Pi per 3 ya. Oke, sudah bagus. Betul. Ya, makasih Rahman. Yang hasilnya ini Ya. itu. Ya. Oke, silakan yang berikutnya nomor 22. Nomor 22 siapa? Kalau habis memang makanannya memang variatif. Iya, variatif. Mohon maaf Ibu, sebentar Ibu. Ya, Kalista. Semua hari, Bu. Semua hari. Semua hari. Makanya kan sebenarnya dalam beberapa tahun lalu kan kita OED rapat lebih hari. Kalau lama game video kayak Sekarang udah enggak gara-gara udah di atas itu tabung uangnya harganya. Jadi kenapa sekarang udah nggak pernah hari? Karena sekarang udah ada harganya. Baik, mohon maaf Ibu, sebelumnya saya minta tolong Kayla untuk share screen. Jadi nomor 22 ini soalnya tan X dengan A-nya itu pi per 4. Pertama, turunan pertama dari tan X ini secant kuadrat X, lalu turunan keduanya yaitu 2 secant kuadrat X tan X dx, lalu turunan ketiganya itu 6 secant pangkat 4X dikurangi 4 secant kuadrat X. Lalu dimasukkan ke nilai A-nya pi per 4 untuk turunan pertamanya itu yaitu nilainya 2, turunan keduanya itu yaitu nilai 4, dan turunan ketiganya adalah 16. Lalu untuk rumus fx-nya adalah fa ditambah f aksen A dikali x min A ditambah f aksen turunan kedua A per 2 faktorial dikali x min A kuadrat ditambah turunan ketiga dibagi 3 faktorial dikali x min A pangkat 3. Lalu saya masukkan jadi tan x sama dengan FA-nya itu tan X tan 45 nilainya 1 ditambah 2 dikali X min Pi per 4 ditambah 4 per 2 faktorial dikali X min Pi per 4 kuadrat ditambah 16 per 3 faktorial dikali X min Pi per 4 pangkat 3 dan seterusnya. Lalu saya sederhanakan lagi menjadi tan X sama dengan 1 ditambah 2 dikali X min Pi per 4 ditambah 2 dikali X min Pi per 4 kuadrat ditambah 8 per 3 dikali X min Pi per 4 pangkat 3 dan seterusnya. Oke, ya sudah cukup bagus ya. Sudah betul. Makasih Kalista. Ibu, terima kasih. Oke, silakan yang berikutnya nomor 25, 26, 29, 30. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi untuk nomor 29 itu disuruh menghitung akurat 4 desimal dari integral dengan batas 0 dan batas bawah 0 dan bersatu 1 dari fungsi cos x kuadrat dx. Di sini saya pertama ekspansikan cos x-nya dengan mengubah x menjadi x kuadrat. Untuk ekspansi cos x itu 1 kurang x per 2 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial kurang x pangkat 6 per 6
6 faktorial tambah X pangkat 8 per 8 faktorial. Next-nya saya substitusikan dengan X kuadrat. Jadi seharusnya X kuadrat menjadi X pangkat 4. X pangkat 4 jadi X pangkat 8, X pangkat 6 jadi X pangkat 12, dan X pangkat 8 menjadi X pangkat 16. Setelah saya ekspansi dan substitusikan X-nya, saya integralkan terhadap X, maka didapat integralnya itu X kurang X pangkat 5 per 10 ditambah ini 4 faktorial itu 1/24. Integral dari X pangkat 8 itu X pangkat 9 per 9. Untuk itu dikurang 6 faktorial itu 720, dan turunan dari X pangkat 12 itu 1/13 ada X pangkat 13. Untuk yang X pangkat 16 itu 1/8 faktorial dikali 1/17 kali X pangkat 17. Setelah disubstitusikan nilai X-nya itu 1, akan dapat 1 dikurang 1/10 tambah 1/216 dikurang 1/9360 ditambah 1/685.440 kurang seterusnya. Jika diubah dalam bentuk desimal, maka jadi seperti ini, yaitu aproksimasinya 1 kurang 0,1 tambah 0,0046 dikurang 0,0010 ditambah 0,000014 kurang seterusnya. Maka 4 angka di belakang desimal itu jadi 0,9045. Oke, baik. Ini kan di 29 itu sampai berapa tempat desimal situ? Akurat sampai 4 ya? 4 tempat desimal ya. Kalau 4 tempat desimal berarti kurang errornya kurang dari 10 pangkat min 4. Kayaknya itu motongnya sampai suku keempat, itu nggak sampai ke-5 ya. Ya, Bu. Motongnya itu sampai Ya, sini. Nggak, yang 0,00 ini nggak masuk dalam. Bisa. Karena Iya. kan ini akuratnya, ini kan errornya ini udah kurang dari 10 pangkat min 4 nih. Berarti kita motongnya sampai sini aja. Gitu. Gitu ya. Baik, Bu. Oke. Makasih, Fatur. Terima kasih, Bu. Satu lagi nomor 30, silakan. Siapa nomor 30? Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Nah, jadi di nomor 30 ini diminta buat aproksimasi integral sin akar X dari 0 sampai 0,5 di 6 digit pertama, 5 digit di belakang koma. Nah, kita kan tahu kalau sin X itu deret Maclaurin-nya X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Jadi sin akar X itu deret Maclaurin-nya bisa didapat X pangkat setengah min X pangkat 3 per 2 per 3 faktorial tambah X pangkat 5 per 2 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, terus jadi integral sin akar X ini bisa kita tulis ulang jadi X pangkat setengah min X pangkat 3 per 2 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 2 per 5 faktorial sampai suku ke 6. Tadi saya coba ngitung Rn X-nya supaya kurang dari 10 pangkat min 5 itu harus 6 suku pertama. Nah, terusnya tinggal integralin kayak biasa pakai aturan pangkat, ini 2 per 3 X pangkat 3 per 2, ini 2X pangkat 5 per 2 per 3 faktorial kali 5, dan seterusnya sampai suku ke 6. Terus masukin batas atasnya, ini X-nya tinggal diganti setengah, ini 2 per 3 dikali setengah pangkat 3 per 2,
dan seterusnya sampai suku ke-6. Cuman maaf ini bukunya nggak muat jadi nggak bisa ditulis. Terus buat batas bawahnya kan 0. Terus sukunya ini mengandung X semua. Jadi kalau dimasukin 0 pasti 0 semua. Nah, terus 6 suku pertamanya ini kalau saya hitung aproksimasinya itu sekitar 0,224125 atau karena mintanya 5 digit jadi saya buletin jadi 0,22413. Oke, sebenarnya yang disebut aproksimasi sampai 5 desimal itu bukan sampai ini sampai 5 desimal ini. Jadi ketika Anda memotong begini sampai 5, berarti per 5-nya harus kurang dari 10 pangkat min 5 gitu. Ya. Oke. Ya, sudah. Oke, baik. Makasih Rizky. Terima kasih kembali Bu. Makasih semuanya. Kita akhiri mungkin untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita sampai pada aplikasi Deret Taylor dan Deret Maclaurin, yaitu digunakan untuk aproksimasi nilai-nilai tertentu dengan menggunakan Deret Taylor dan Deret Maclaurin. Ya. Jadi sampai besok, kita kuliah lagi besok. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.